Isfaq. Isfaq itu apa? Isfaq itu kata Allah, dawamul huzn maqrunan bit taharrum. Nah, itu namanya isfaq. Jadi berbeda khauf dengan isfaq. Isfaq beda. Isfaq itu adalah takut serta sayang. Nah, itu isfaq, dawamul hazri maqrunan bit taharrum. Takut serta sayang. Ada orang takut tapi tidak sayang. Takut karena beraninya orang. Tapi ada orang takut karena cinta, karena sayang. Takut sama istri lah pernah, isfaq namanya. Takut sama harimau lah pernah, khauf. Ada orang memperselingkuhkan Allah dengan alam, memperselingkuhkan Allah dengan usaha. Kalau ndak de usaha den doa, ada orang tak ngomong gitu ya. Kalau ndak usaha saya ini, ndak akan jadi nih. Ada ndak orang begitu? Ada ndak? Berarti dia telah memperserikatkan Allah dengan usahanya. Seolah-olah ada akan terjadi sesuatu tanpa dengan Allah. Allah dengan usahanya. Padahal usaha tidak memberi bekas. Pada hakikat usaha memberi bekas tak? Tidak ada memberi bekas. Sudah ada analogi dalam ilmu tauhid. Ada orang berusaha jadi kaya dia. Ada orang berusaha tidak jadi kaya. Ada orang tidak berusaha tidak jadi kaya. Ada orang tidak berusaha jadi kaya juga. Jadi dia merasa bahwa masjid itu selesai karena tangan dia, karena usaha dia. Itu namanya dia memperserikatkan sesuatu itu dengan Allah. Atau nyata-nyata dia kalau memperserikatkan, dia minta tolong sama jin, sama setan, sama. Bahkan saya pernah mengatakan, orang-orang yang meruqyah orang bisa saja syirik loh. Dia yakin sekali Allah tidak akan memberikan pertolongannya kecuali dengan membaca Al-Quran ini. Lemah Allah lah. Tidak mampu Allah memberikan pertolongan kita tanpa kita baca Quran ya. Gitu deh. Jadi bisa saja syirik orang yang meyakini bahwa dengan membacakan Quran itu orang jinnya akan pergi, setannya akan hilang. Tetapi yang benarnya gimana? Namanya dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Muqarramah, yaitu ketika kita baca Quran, Allah turunkan pertolongan. Yang memberikan pertolongan siapa? Allah. Allah tidak ada selain Allah. Tidak ada selain Allah yang akan memberikan, yang mengijadkan, yang menjadikan, yang mengiadamkan, yang meniadakan, itu semata-mata Allah. Tidak ada yang lain daripada Allah. Asbab duniawi, ya, asbab syar'i itu sekedar asbab saja untuk akan kita ceritakan aja. Kan kita dapat tuah aja itu. Sebetulnya orang ini sudah akan Allah sembuhkan besok. Berobat sama dokter A, Allah sembuhkan. Dengan dokter B tak sehat, dengan dokter C sehat, datanglah dengan dokter D, sehat dia. Padahal Allah sudah takdir juga mau menyembuhkan orang ini. Ya, yang dapat tuah siapa? Dokter D. Yang dapat caci siapa? Dokter A. Tidak mempan dokter A itu kata orang. Dokter B tidak mempan dia. Woi, buat dokter B, C, D. Mana hebat dokter D? Itu Allah sudah takdirkan juga. Nah, ini yang dikatakan dengan kita takut sekali berselingkuh, memperselingkuhkan Allah dengan diri kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Nah, itu namanya isfaq. Di dalam Al-Quran dikatakan begini, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Ya, apakah orang-orang syaraha yang melapangkan Allah akan dadanya untuk Islam, apakah orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, tidaklah orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, melainkan dianya Allah, maka dianya itu adalah mendapatkan nur dari Tuhan. Fahuwa ala nurin
maka dianya di atas nur dari Tuhannya. Maka dia itu adalah diberikan nur oleh Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan kelapangan dada kita atau kita bisa menerima Islam. Siapa tuh? Kita berteman dengan orang Kristen banyak nih. Sudah kita baca, sudah pandai dia baca Bismillah, pandai dia baca Astagfirullah. Udah kemana? Apakah dia mau masuk Islam? Tidak mau. Tetapi kita tertarik masuk Islam. Ada pula orang tertarik ya, sekali aja kita bilang tertarik. Siapa yang membukakan dadanya, yang melapangkan dadanya untuk menerima Islam? Allah. Allah memberikan kelapangan dada, penerimaan hati kita kepada Islam itu. Itu tanda apa itu? Tanda kita yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat petunjuknya. Siapa orang yang isfaq? Orang yang isfaq, orang yang begini nih. Siapa itu? Orang yang takut serta sayang adalah orang yang telah Allah terangkan hatinya, yang telah Allah bukakan dadanya untuk menerima Islam. Orang yang tidak Allah bukakan dadanya untuk menerima Islam, maka dia tidak disebut dengan mempunyai sifat isfaq. Jadi isfaq itu adalah pemberian Allah sebenarnya. Takut serta sayang. Apa itu? Kenapa orang mau menerima Islam? Dia sayang dengan Allah, sayang kepada dirinya, takut dia akan terjerumus dari melakukan satu perbuatan salah, dan dia takut kepada Allah. Benar nih agama. Maka takut yang seperti itu isfaq namanya. Orang masuk Islam itu karena ada isfaqnya, itu hati-hati ya. Kalau tidak ada isfaqnya, tidak akan masuk orang dalam Islam. Ya, ada isfaq. Kita lihat. Jadi orang-orang yang bersifat isfaq itu setidaknya dia harus, yang pertama, takut dan sayang kepada nafsu agar jangan jatuh ke dalam kemaksiatan. Kita sayang enggak kepada diri kita? Sayang. Nafsu itu kan diri kita. Sayang enggak kepada diri kita? Yang kedua, takut dan sayang atau isfaq ini kepada amal agar jangan tersia-sia, tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat agama kita ini. Jadi kita khawatir sekali nih, agama saya ini bermanfaat untuk saya nih. Kita beragama, Imam Ghazali kan pernah itu. Dia punya madrasah, dia punya murid yang banyak. Saya punya murid yang banyak ini, tidak ada arti. Saya ngajarkan ilmu fikih tiap hari, tak ada arti. Apa ilmu yang tak ada pada Imam Ghazali? Semuanya ada. Orang alim luar biasa, tapi karena ta'adubnya saja tidak mau dia bikin mazhab sendiri. Ya dah. Kalau ilmunya mungkin sama dengan Imam Malik, dengan Imam Syafi'i, tapi dia ta'adub dengan guru. Walaupun tebal, jauh lebih tebal kitab Mustasfanya Imam Ghazali daripada risalahnya Imam Syafi'i lah. Mustasfa itu luar biasa, 4 jilid. Ya dah. Kalau usul fikih, tapi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, waktu sudah banyak punya murid, sudah banyak, ini kayaknya bikin pesantren nih, bikin anak, tidak menambah imam, tak ada menambah imam. Punya murid mengajarkan fikih, kasih ceramah sana, dipanggil orang, tidak ada artinya, kata beliau. Tidak ada arti saya, karena tidak, ibadah yang saya lakukan ini tidak menambah iman saya, katanya. Maka dalam perenungan itulah beliau dipertemukan Allah dengan para wali Allah, dan tanya dengan Syekh Suhrawardi. Maka beliau mengambil baiat tariqah Suhrawardiyah. Ya dah. Maka tidak ada yang bisa menambah iman kita kalau ilmu yang segenggam, yang artinya ilmu tazkiyatun nafs, membersihkan hati, tidak kita pelajari. Walaupun kita sudah berdakwah kemana-mana, ya, saya berdakwah kemana-mana tanpa minta duit sudah lama, ya, tak minta duit, ya, undang orang khutbah tak mau saya terima duitnya.
Coba pula. Tapi sebalik saya tidak menerima duit orang khutbah. Apa kata hati saya? Rugi juga tadinya saya terima ya. Kan halal. Ini contoh. Kemudian diterimalah infak dari orang ketika memberi dakwah. Apa kata? Rasanya kayak menjual agama saya ini. Mengajar orang tanpa dipungut uang sekolah. Tidak ada, saya pak seikhlas saya lagi. Kita ngajar orang minta uang sekolah. Saya sudah coba kok semuanya. Andaikan tidak adalah ilmu qalbi, udah rusak kita sekarang. Rusak tiap hari. Hancur kita. Kenapa kita hancur? Karena tiap hari godaannya ada aja. Mau maju, mau mundur, mau kemana aja, ada aja godaannya. Maka ibadah kita tak satu pun yang akan menambah iman kita. Yang tidak menambah kekuatan kedekatan kita kepada Allah. Itu yang dirasakan. Maka seseorang yang punya isfaq adalah takut dia amal dia sia-sia saja. Orang yang tidak mempunyai isfaq, maka dia tidak takut kalau amalnya sia-sia. Yang kedua, takut dan sayang supaya jangan terhijab dirinya dengan Allah. Jadi isfaq itu kalau ada rasa takut itu supaya jangan kita ada berdinding dengan Allah, berbatas dengan Allah, sehingga tidak terlihat oleh kita sifat Allah, tidak terlihat kita fi'il Allah, apalagi zat Allah ya. Sifat Allah yang kan nampak kita. Ada sesuatu peristiwa, karena ada peristiwa yang mencengangkan, apa sebut orang? Wih, pot deh. Nggak tekanan dia coba, Masya Allah. Hijab dia dengan Allah. Orang yang terhijab hatinya dengan Allah, dilihatnya satu buah peristiwa yang menakutkan, nggak sempat lidahnya membaca Subhanallah. Kesandung kakinya, terhijab dia dengan Allah, nggak akan dia baca itu. Astagfirullah. Mati orang kedengaran. Hayalah sampai umur balai ya kan. Ada orang begitu? Ada mas. Bukan tak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu la ilaha. Kita sering dengar gitu loh Pak. Itu menakutkan sekali loh. Ngeri kita. Orang tak ada rasa takutnya kepada Allah, bahwa ketika terjadi suatu buah peristiwa di bumi ini tidak membuat dia itu ingat kepada Allah. Malah dia bercerita hal yang lain. Ya, seperti kata lagu Ebit, jadi mungkin alam sudah mulai bosan bersahabat dengan kita. Itu kan nyindir kita bersama ya. Mana pula alam? Sebetulnya Allah sedang marah kepada kita. Dia itu orang sufi itu, dia itu, makanya saya suka dengan dia. Jadi apa yang kita takutkan? Yang ketiga yaitu terhijab diri kita dengan Allah, sehingga tak nampak oleh kita perbuatan Allah, yang nampak perbuatan kita. Tidak nampak oleh kita sifat Allah, yang nampak oleh kita sifat kita pernah tidak memberi, bersedekah ya. Ketika kita memberi itu, yang nampak oleh kita yang memberi atau Allah yang memberi? Alhamdulillah, Allah mendorong saya, memberikan kekuatan kepada saya untuk bersedekah. Gitu. Kalau enggak begitu, hebat lah. Kalau 200 ribuan. Ada kacau dah ya. Kacau ya. Ini hati-hati kita ini ya. Ini kalau kita orang-orang yang baru-baru belajar tasawuf, kalau terlihat oleh kita sifat kita bukan sifat Allah, yang tampak oleh kita perbuatan kita bukan perbuatan Allah, maka yang lahir itu adalah yang ada pada kita, wujud kita atau wujud diri ya, yang ke depan itu ananya. Jadi makanya orang-orang yang faham dengan itu tidak ada sombong sedikit, semua orang dimuliakan ya. Apa kata agama, muliakanlah orang sebagaimana patutnya ia dimuliakan. Jangan tunggu-tunggu orang memuliakan, orang dimuliakan sampai kita muliakan dia muliakan kita, bukan begitu. Kan mempunyai filsafat sesat itu.
Apa katanya? Kalau Anda ingin dimuliakan, muliakanlah orang. Kalau Anda ingin dimuliakan, kalau Anda ingin dihormati, hormatilah orang. Itu kan filsafat, kalimat ungkapan sesat menyesat kan itu. Jadi artinya kalau orang tak memuliakan kita, kita tak muliakan orang begitu? Enggak lah. Dalam ajaran Islam dikatakan, malam yarham sagirana walam yukrim kabirana falaysa minna. Siapa yang tak sayang dengan yang tua, yang kecil, dan tidak sayang dengan yang tua, tidak hormat kepada yang tua, tak sayang dengan yang kecil, bukan umatku, kata Nabi. Maka kita hormati orang sebagaimana patutnya dia hormati. Kalau dia orang tua, kita hormati. Kalau dia kecil, kita sayangi. Tidak peduli apa dia sayang sama aku, dia hormat sama aku, tidak peduli. Memangnya gua pikirin. Nah, itu cara Islam berpikir, kan itu. Tapi cara orang Barat berpikir gimana? Oh, dia saja tak menghormati saya, ngapain saya hormati dia? Kan gitu. Itu namanya orang hidup bertubuh kasar. Jadi orang yang takut dan sayang terhadap bahwa dia makhluk, bahwa makhluk ini ditentukan oleh Sang Khalik. Ya, tayar. Nah, kalau diciptakan, siapa yang mencipta? Kalau diciptakan, dihidupkan, pasti akan dimatikan. Karena kita diciptakan, bukan kita yang menciptakan. Kalau kita diciptakan, maka satu saat kita pasti akan dimatikan. Maka orang yang mempunyai isfak, rasa khawatir dia, selaku dia makhluk, satu saat Allah akan matikan dia, dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang dia takutkan. Maka dia yang selalu membaru-barui kalimat la ilaha illallah dan menegakkan kalimat la ilaha illallah dan memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Tak ada waktunya kecuali memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Tak ada. Karena orang kan mati itu bukan dengan salat. Kita mau mati, malaikat mau datang salat dulu, salat 2 rakaat tutar kan. Allahu Akbar. Bisa tak? Saya mau zakat dulu, nggak bisa. Orang mau mati adalah dengan kalimat man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal. Orang mati dengan kalimat. Siapa yang tak perjuangkan kalimat, maka kalimat itu tidak akan bantu dia. Itu kan pasti itu. Ya dah. Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalik illa dakhalal jannah. Tidak ada seorang hamba Allah, ma min abdin qala, yang telah mengatakan la ilaha illallah summa istaqam, kemudian dia istiqamah mengatakan kalimat la ilaha sampai hayatnya, illa dakhalal jannah, kecuali orang ini pasti masuk surga. Jadi kalau kita memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, kita ajak orang untuk membaca kalimat la ilaha illallah, mengamalkan kalimat la ilaha illallah, mengagungkan kalimat la ilaha illallah, menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Pokoknya ujung semuanya lah kalimat la ilaha illallah. Karena tidak akan berdiri langit dan bumi kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha illallah ini di bawah Quran nih, Pak. Kalau kita bacakan zikrul azam, Quranul Karim. Zikir terbesar itu apa? Al-Quran. Kalau afdalul zikir apa? La ilaha. Jadi kalau zikir yang paling besar, jika dibaca zikir ini, tak boleh zikir yang lain dibunyikan. Kalau Al-Quran dibacakan, idza quri Al-Quran fastami'u lahu, dengar semuanya. Wa ansitu, perhatikan semuanya. Wad'u rabbakum tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qawli. Kalau kamu berdoa, doalah rendahkan hati. Kalau kamu berzikir, zikir rendahkan, jangan kamu tinggikan, karena Quran sedang dibaca. Kan begitu para ahli tafsir memaknakan itu. Ya, bukan dilarang zikir kalbu itu, zikir keras itu ya. Karena tidak ada zikir yang lebih besar selain daripada Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita baca sholawat, kita dengar kajian, kita perbaiki sholat, kita perbaiki puasa kita perbaiki hati kita. Udahlah, itu aja ya. Untuk kita yang sudah tua-tua ini, ya dah. Pokoknya mulai umur 40 tahun ke atas itu namanya sudah syekh, sudah tua. Yang terakhir, takut dan sayang kepada hatinya tidak bisa taraki kepada ahadiyat zat karena bosan dan lesu. Hati-hati itu. Ini isfak tertinggi. Orang hatinya tidak bisa taraki. Sudah saya berulang kali mengatakan, ada namanya taraki dalam istilah sufi, ada istilahnya tanazul. Nah, orang kalau lesu atau bosan itu tak pernah taraki. Coba Ustaz Zakir, kalau lagi lesu datang tak ke surau,
Nggak datang. Nggak taraki dia. Taraki itu kan raka yuraki taraki. Raka yuraki taraka ya taraki. Artinya naik. Apa namanya? Naik. Orang tak berusaha untuk naik, nak naik dia ke surau kalau lesu. Nah itu. Hati kita ini saya sakit. Kalau dia itu rusak sehingga tidak hudur hatinya selalu kepada Allah dan hatinya tidak, zikirnya tidak membakar, itu tidak pernah bisa kita merasa hadirnya Allah. Nah, kalau orang taraki, maka naik dia dari satu makam ke makam lain, dari satu hal kepada hal lain. Nah, umpamanya hal kita taubat, kadang-kadang hal aja belum makam taubat. Kita ini kan hal kita taubat aja. Taubat kita hal saja, bukan makam. Buktinya apa? Kita sudah taubat sekarang, ya bang ya. Astagfirullahaladzim. Menetes air mata kita, teringat dosa kita kan. Besok kan kita ulang lagi kan. Iya. Maka itu namanya kondisi atau hal kita memang taubat, tetapi hal kita taubat itu belum menjadi makam, belum kedudukan kita pada makam, sehingga hal itu bisa turun naik. Kata ahli sufi, al-hal bisa naik bisa turun. Sekarang dia taubat, tapi besok diulang lagi kan, maka dia tidak pernah menjadi makam taubat. Jika saja sampai kita kepada satu makam dalam kajian tasawuf, apa nama makamnya? Makamnya makam taubat, selesai persoalan semuanya. Kalau dalam kaji Tariqat Naqsyabandi tidak banyak-banyak makam itu, tidak panjang-panjang kajinya. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharai wa tariqatil bayda birahmatika ya arhamar rahimin. Kan itu aja. Ya dah. Allahumma Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, kami bermohon, meminta kepada Engkau. Apa yang kami minta? Taubah. Engkau berikanlah taubah itu untuk kami, ya Allah. Udah dapat taubah, nanti kita minta lagi kepada. Kalau orang sudah taubah, selesai persoalan. Tidak akan ada dia berbuat maksiat lagi. Tidak akan ada dia meninggalkan salat lagi. Dia akan menjadi orang taat soleh kelihatan, walaupun hatinya masih tidak begitu tenang, ya. Tapi kalau naik dia kepada makam selanjutnya, namanya makam apa? Makam inabah. Ya dah. Dia bukan kembali mengamalkan amal soleh, tapi dia sudah kembali kepada Allah. Artinya setelah dia jauh dari segala selama ini dari Allah, sekarang dia kembali kepada Allah. Inabah. Nah, kondisi seperti ini namanya makam inabah. Orang Naqsyabandi tidak banyak-banyak membagi makam itu, Pak. Nah, makam taubat. Jika selesai makam taubat oleh kita satu surau ini, selesai masalah semuanya, Pak. Kalau orang selesai masalah makam taubat, masalah ekonomi di rumah pasti selesai. Masalah dengan istri, dengan orang tua, dengan saudara, dengan siapa saja pasti selesai. Dengan kawan bertengkar pasti selesai. Kalau kita sampai kepada makam taubat saja, jangankan sampai kepada makam apalagi kalau sampai udah kembali kepada Allah. Orang udah kembali kepada Allah, tidak ada lagi alam. Yang ada hanyalah Allah. Tinggi. Ya tak? Kita memang bertaubat, Pak, tapi hal bukan makam. Yang saya katakan lagi, masih hal. Kenapa? Nanti kan bertemu lagi sama perempuan cantik, melotot lagi matanya, enggak? Ya, betul. Bengong dia lama dia. Nggak nyambung. Nah lama. Sebar dia. Iya, nanti viral kan? Viral nanti. Bahaya kita nanti. Jadi setiap hari kita membuat makanya supaya hal itu bisa menjadi makam, harus kita dan bisa kita taraki. Maka dalam karangan sufi namanya
makam kita kalau sudah bisa fana, ada di atas fana namanya fanaul fana. Ya, fanaul fana itu gini. Kalau orang fana kepada Allah, dia lupa kepada alam, dia ingat kepada Allah. Itu namanya fana. Apa namanya? Fana. Dia tak tahu diri, yang dia hanya Allah. Kalau fanaul fana, dia sudah melampau dari fana. Dia ingat kepada Allah dan nampak pula alam. Itu fanaul fana. Ya. Kalau ada wali majzub itu makamnya fana, itu bukan fanaul fana. Kalau fanaul fana kayak Nabi lah. Nabi kan tahu dengan dirinya. Ya dah. Salatnya lupa kan tahu Nabi. Makan minum kan tahu Nabi. Ya. Pernah nak Nabi itu kayak wali-wali Allah. Wali Allah kan tak sadarkan diri sekian tahun kan gitu ya. Sekian bulan kan ada ya. Nabi di atas dari fana tuh. Apa itu namanya? Fanaul Fana. Di atas daripada wali-wali itu. Jadi Nabi itu dia itu hatinya tetap dengan Allah. Dia bergaul dengan anak manusia. Seperti itu ya. Kalau wali-wali, kalau yang masih berada pada makam fana, gimana? Oh, jazbah dia. Jazbah itu bahasa kitanya, orang Sumatera Barat. Kalau bahasa orang Jawa itu majedub katanya. Oh, majid. Padahal majzub dibaca majedub. Seperti majzub kan begitu ya. Dibacanya apa? Wali majedub katanya. Saya lama memikir kok wali majedub lah katanya ini. Saya lama-lama mikir wali majzub ini maksudnya mas. Jadi itu namanya bahasanya yang salah ya. Banyak banget. Enggak apa-apa. Itu isfak kaji kita ya. Mudah-mudahan ada berkah, ada manfaat. Jadi kita tutup dulu kajian kita sebelum kita bertanya ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.